Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis data. Oke, sebelum kita mulai, kita simak dulu ya yang mau lewat berikut ini. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta nyalain lonceng notifikasinya. Analisis data. Analisis data di sini ada dua macam ya. Ada analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya jelaskan dulu perbedaan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Di metode penelitian kuantitatif artinya kita mengolah data berupa angka. Sedangkan di metode penelitian kualitatif artinya kita mengolah data berupa kata-kata. Kita bahas yang kuantitatif terlebih dahulu ya. Di penelitian kuantitatif ini pastinya kita menguji variabel X dan variabel Y. Bisa menguji hubungan, bisa menguji pengaruh, ataupun menguji perbedaan. Datanya diperoleh bisa melalui kuesioner atau penyebaran angket. Terus diolah dan dianalisis menggunakan software statistik. Sekarang kita bahas yang kualitatif ya. Di penelitian kualitatif ini pastinya kita meneliti permasalahan yang ada di objek penelitian. Bukan berarti yang di kuantitatif ini kita tidak meneliti objek penelitian, tetapi kalau di kualitatif ini lebih mendalam. Datanya diperoleh melalui wawancara mendalam atau dengan focus group discussion. Pengolahan datanya bisa melalui transkrip wawancara. Untuk membedakan penelitian kuantitatif dengan kualitatif sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kita bisa melihat pada judulnya. Baiklah, kita contohkan untuk yang penelitian kuantitatif, misalkan judulnya tentang yang pertama, analisis hubungan variabel X dan Y. Yang kedua, analisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga, analisis pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Contoh yang keempat, analisis perbedaan Y pada kelompok X1 dan kelompok X2. Contoh yang kelima, analisis perbedaan sebelum dan sesudah variabel diberi perlakuan. Untuk menganalisis data kuantitatif, ini pun kita harus memperhatikan judulnya. Beda judul, beda juga analisisnya. Baiklah, kita contohkan satu-satu ya. Misalkan yang pertama, kalau judulnya kita ini tentang analisis hubungan variabel X dan Y, maka analisis yang kita gunakan adalah uji Pearson, rank Spearman, chi-square, atau cross-type, tergantung dari jenis dan skala datanya ya. Kalau datanya itu data numerik dan skala datanya itu interval atau rasio, maka kita bisa menggunakan uji Pearson. Kalau datanya itu data kategorik, skala datanya data ordinal, maka kita bisa menggunakan uji rank Spearman. Kalau datanya itu data kategorik, skala datanya itu data nominal, maka kita bisa menggunakan ujinya uji chi-square atau uji cross-type. Untuk contoh yang kedua, misalkan judulnya tentang analisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka analisis datanya kita bisa menggunakan uji regresi sederhana. Bisa regresi linier ataupun regresi logistik. Ini pun tergantung jenis data dan skala datanya ya. Kalau datanya itu data numerik, skala datanya interval atau rasio, maka kita bisa menggunakan uji regresi linier.
Tetapi kalau datanya itu data kategorik, skala datanya nominal, maka kita bisa menggunakan regresi logistik. Contoh yang ketiga, misalkan judulnya tentang analisis pengaruh variabel X1, X2, X3 sampai Xn. Xn ini berarti jumlah variabelnya ya, terhadap variabel Y. Maka kita bisa menggunakan ujinya adalah uji regresi ganda. Bisa regresi linear atau regresi logistik, sama dengan yang regresi sederhana ya. Kalau misalkan datanya itu data numerik, skala datanya interval atau rasio, maka kita bisa menggunakan uji linear. Walaupun di regresi linear ini ada beberapa asumsi juga yang harus dipenuhi. Tetapi jika asumsi tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan ujinya uji regresi logistik. Regresi logistik ini juga bisa dilakukan apabila jenis datanya adalah data kategorik dan skala datanya nominal. Jadi kalau tadi di regresi linear ini tidak terpenuhi, maka kita menggunakan regresi logistik. Ini ada proses yang namanya transformasi data. Dari data interval atau rasio kita jadikan atau kita transformasikan menjadi data nominal. Contoh yang keempat, misalkan analisis perbedaan Y pada kelompok X1 dan X2. Maka kita bisa menggunakan ujinya adalah uji T tidak berpasangan atau Mann-Whitney. Ini juga sama ya, ada syaratnya, tergantung hasil uji normalitas data. Jika datanya itu normal, maka menggunakan uji T tidak berpasangan. Jika datanya tidak normal, maka menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Mann-Whitney. Contoh yang kelima, misalkan judul penelitiannya tentang analisis perbedaan sebelum dan sesudah variabel diberi perlakuan. Contoh real di penelitiannya misalkan ya di bidang kesehatan lah. Misalkan analisis perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Maka kita bisa menggunakan analisis datanya menggunakan uji T berpasangan atau uji Wilcoxon. Sama kayak yang lainnya, ada syaratnya, tergantung hasil uji normalitas data. Jika datanya berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji T berpasangan. Tetapi jika datanya berdistribusi tidak normal, maka kita bisa menggunakan ujinya uji Wilcoxon. Itu adalah contoh beberapa analisis data kuantitatif. Kita masuk ke penelitian yang kualitatif ya. Di penelitian kualitatif ini kita juga cukup mudah untuk membedakannya. Biasanya di penelitian kualitatif ini judulnya pasti ada study misalkan ya, ada implementasi, ada evaluasi, ada penerapan, ada strategi, atau ada efektivitasnya. Kalau ada judul tentang studi, tentang implementasi, evaluasi, penerapan, tentang strategi, tentang efektivitas, pasti penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Analisis data di penelitian kualitatif ini tidak seperti yang di kuantitatif tadi ya. Kita harus melihat judulnya terlebih dahulu, baru bisa menentukan analisisnya apa. Kalau di penelitian kualitatif berbeda. Kalau di penelitian kualitatif ini tidak perlu kita melihat judulnya, karena analisis data di penelitian kualitatif mayoritas sama, yaitu dari hasil interview atau wawancara kita melakukan transkrip. Setelah ditranskrip, kita melakukan reduksi data. Dari reduksi data kita bisa melakukan pattern matching. Pattern matching di sini dilakukan apabila informannya lebih dari satu. Kalau informannya hanya satu, misalkan tentang studi kasus, tidak perlu kita melakukan pattern matching. Pattern matching ini kan pencocokan jawaban, jadi bisa dilakukan jika informannya lebih dari satu. Setelah dilakukan pattern matching, kita bisa melakukan penarikan kesimpulan. Dari hasil penarikan kesimpulan inilah kita bisa menyajikan hasil penelitian kita. Tetapi di dalam penelitian kualitatif pun sebenarnya ada uji validitasnya ya. Kalau di penelitian kualitatif, uji validitasnya menggunakan triangulasi. Triangulasi ini ada beberapa macam ya, bisa triangulasi sumber, triangulasi data, ataupun triangulasi metode.
Oke, untuk pembahasan analisis data mungkin cukup sekian ya. Apabila ada pertanyaan, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga yang kita pelajari kali ini bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.